Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 di Klatsar Angkatan 17 akan mempraktekkan wawancara tentang wawasan kebangsaan terkait implementasi nilai-nilai berakhlak dengan pewawancara Ibu Cindy Prasetya, kemudian narasumber pertama Ibu Maisarah, narasumber kedua Bapak Henry Saputra, dan narasumber ketiga Bapak Furkan Ishak Aksa. Dan selanjutnya saya sendiri sebagai analisis dan kesimpulan dari hasil keseluruhan wawancara. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Cindy Prasetya. Terima kasih kepada Bu Rizky Amelia untuk kesempatannya. Berasal nih ke narasumber pertama kita, Pak Furkan Ishak Aksa. Gimana Pak Furkan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Cindy. Iya, cuacanya terlihat cerah ya Pak ya, di belakang mataharinya banyak cahayanya ya. Ya Pak, boleh Pak saya ganggu waktunya sebentar untuk bertanya-tanya nih tentang tujuan kita hari ini untuk memaknai wawasan kebangsaan dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai berakhlak. Boleh Pak? Boleh, dengan senang hati Ibu Cindy. Iya. Jadi Pak masuk ke pertanyaan pertama ya, seperti yang kita tahu semua bahwasanya kita udah belajar nih tentang wawasan kebangsaan dan juga core value nilai-nilai berakhlak nih. Menurut Bapak sendiri gimana ya kaitan atau apa kaitannya antara wawasan kebangsaan dengan penerapan nilai-nilai berakhlak sebagai ASN? Ya baik, terima kasih Bu Cindy atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana sudut pandang kita terhadap bangsa kita. Jadi dan ini tentu cukup memiliki kaitannya dengan konsep berakhlak yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi bagaimana seorang ASN itu memiliki orientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi wawasan kita, sudut pandang kita terhadap bangsa Indonesia, kemudian kita sebagai pribadi ASN harus menerapkan nilai-nilai berakhlak itu dalam keseharian kita selaku ASN. Jadi semua harus berorientasi pada pelayanan. Customer kita harus terlayani dengan baik. Kemudian semua kinerja kita harus akuntabel. Kemudian kita juga dituntut untuk terus berkompeten. Kompetensi kita terus harus ditingkatkan karena kecintaan kita kepada Indonesia. Kemudian kita juga harus loyal kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan dinamika zaman yang terus mengalami perubahan saat ini. Dan yang paling penting adalah kita harus terus kolaboratif karena sekarang ini bukan zaman bekerja sendiri, tapi zaman kolaboratif. Jadi sebuah isu yang bisa dikelola secara kolaboratif itu tentu akan menghasilkan hasil yang output dan cukup baik pada masa depan. Seperti itu, Bu Cindy. Oh, jawabannya sungguh luar biasa sekali ya Pak ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan nih, kalau Bapak memang benar-benar memahami sekali nih nilai core value ASN berakhlak kan. Nah, pasti Bapak punya nih waktu Bapak lihat core ASN berakhlak ini kayaknya bagian aku banget nih, aku paling suka bagian yang ini gitu, orientasi pelayanan kah atau yang mana? Boleh nggak Pak Bapak kasih tahu nih ke saya atau ke kita semua, bagian mana sih yang menurut Bapak paling menjadi Bapak banget gitu dalam core berakhlak? Ya, dari nilai berakhlak itu, saya cukup tertarik di dua. Yang pertama itu di adaptif dan di kolaboratif. Kenapa adaptif? Karena kita memasuki disruptif era saat ini. Jadi perubahan dinamika zaman itu cukup cepat terjadi. Dan ASN masa lalu itu dia tidak melakukan adaptif terhadap perubahan, sehingga instansi pemerintah itu ketinggalan dengan instansi swasta yang dikelola oleh industri. Kenapa? Karena mereka memiliki nilai adaptif. Dan yang kedua adalah kunci dari sebuah institusi itu bisa bekerja adalah dengan kolaboratif. Makanya saya menarik di dua hal ini. Pertama adaptif dan kolaboratif karena kerja parsial yang melakukan selama ini, unit kerja A, unit kerja B, unit kerja C yang tidak melakukan kolaborasi, dia tentu akan bersaing di tingkat kompetitif di level institusi dia, tapi dia tidak bisa show off ketika bersaing kompetitif dengan dunia luar. Jadi saya pikir saya tertarik di dua hal itu dan menurut saya ini cukup harus dimaknai oleh kita sebagai ASN, terutama adaptif, karena siapapun, bukan hanya ASN, yang dia tidak melakukan adaptif terhadap perubahan zaman yang dialami saat ini, dia tentu akan ketinggalan dan dia tidak akan sanggup mengikuti perkembangan pada masa depan. Saya kira seperti itu, Ibu Cindy. Adaptif sama kolaboratif ya Pak ya, kerjasama sama adaptasi, apalagi sebagai seorang ASN yang juga profesinya sebagai dosen, itu kita harus jadi pembelajar seumur hidup ya Pak ya. Oke, iya. Selanjutnya saya akan masuk ke narasumber kedua kita yang sudah hadir di sini. Gimana Pak Henry Saputra, sudah siap? Sudah makan siang Pak? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, sudah ya Pak ya. Iya Pak, Pak Henry Saputra ini merupakan salah satu narasumber yang cukup menarik untuk saya ya, karena memiliki pengalaman kerja yang sudah cukup banyak di instansi ini ya. Boleh saya tanyakan pertanyaan pertama untuk Bapak?
Siap, silakan Bu. Gini Pak, serunut Bapak sudah lama nih berada di instansi ya kan, terus kan sekarang kita ini alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi seorang ASN ya kan, dan Bapak kita juga udah belajar nih bagaimana nilai berakhlak. Kalau untuk Bapak pribadi, bagaimana cara Bapak mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik nih dari Bu Cindy. Saya akan coba menjawab. Yang pertama, ya kata kunci dari berakhlak itu kan berorientasi kepada pelayanan. Tentunya kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu dalam menjalankan tugas kita sebagai abdi negara. Nah, kemudian nilai-nilai berakhlak itu tentunya seperti akuntabel itu kita implementasikan dengan mengajak semua elemen ataupun rekan-rekan kerja dalam menyusun program secara terbuka, kemudian juga menyusun program-program, kemudian dilibatkan dalam pengawasan program, sehingga tertimbul rasa saling percaya di antara sesama. Kemudian juga dari sisi kompeten, ya kita selaku ASN juga terus meningkatkan diri dengan mengikuti misalnya seminar-seminar ataupun belajar secara mandiri di YouTube dalam rangka meningkatkan kompetensi, karena ini sangat penting. Kita harus terampil dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang selanjutnya itu harmonisasi juga sangat penting, karena kalau tidak harmonis dalam melaksanakan dalam menjalankan sebuah sistem, nah ini saya pikir akan jadi masalah. Jadi kita perlu membangun harmonis dengan memahami karakter orang. Dengan kita memahami karakter orang, budaya orang, dan insya Allah itu bisa kita pasti akan satu lagi yang paling penting dengan mengedepankan sikap saling percaya, insya Allah harmonisasi itu akan terbangun. Kemudian selanjutnya kita juga loyal itu artinya ya kita sevisi dengan pimpinan. Misalnya pimpinan punya visi, ya artinya kita harus mendukung apapun visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Menerapkan visi lain, kita membuat visi yang tidak seide. Nah ini mungkin akan berbenturan nanti dengan proses harmonisasinya. Kemudian adaptif, yaitu seperti disampaikan Pak Purkar tadi, ini perlu karena kita tantangan zaman era 4.0 sekarang, ya kita harus cepat ya meningkatkan kompetensi tadi. Ini agak ada hubungannya dengan kompetensi, sehingga kita selalu terampil dalam setiap perkembangan zaman, kita bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian kolaboratif, ya kita tentunya tidak cukup bekerja sama dengan rekan-rekan, jika kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan ataupun mutu di instansi kita. Demikian Bu Cindy. Terima kasih Pak, jawabannya sangat menjelaskan juga kenapa ya kita perlu menerapkan berakhlak sebagai ASN tadi sudah ya. Saya tanya lagi. Ya boleh Bu, boleh Bu. Boleh ya. Kalau menurut Bapak nih, kita sebagai seorang dosen nih, perlu nggak kita menerapkan nilai-nilai berakhlak ini di lingkungan kampus gitu Pak? Ya kalau menurut saya ini sangat perlu. Jadi seperti misalnya ya kolaboratif tadi, ya seperti misalnya kita kan ada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah di situ kita berkolaborasi dengan pakar-pakar ataupun yang telah ahli, sehingga menghasilkan riset-riset inovatif. Kemudian juga akuntabel, terbuka terhadap sesama. Kemudian yang adaptif tadi, ya saya pikir ini memang semua aspek ini sangat penting untuk diterapkan dalam rangka menjamin mutu pelayanan di fakultas khususnya ataupun khususnya di prodi, sehingga mahasiswa ini benar-benar tertarik, apalagi kalau dosen-dosennya berkompeten, ya mahasiswa juga senang belajar dengan penuh semangat. Mungkin demikian Bu Cindy. Ya. Terima kasih Pak Henry Saputra, jawabannya sungguh memotivasi saya nih hari ini. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan narasumber seorang wanita cantik. Ibu Maisara, gimana Ibu? Sudah siap untuk saya tanya-tanya? Oke, ready. Let's go to the rock. Bu Maisara ini seorang dosen, penulis, editor juga ya. Jadi saya mau tanya banyak hal nih dengan Bu Maisara. Jadi yang pertama nih Bu Maisara, seperti yang saya ulangi terus ya kan, kita dikasih amanah nih untuk menjadi seorang ASN. Kalau menurut Ibu nih, gimana nih tolak ukur kita, bahwasanya kita nolak ukur diri kita nih udah mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Tolak ukurnya itu seperti apa ya Bu menurut Ibu? Oke, terima kasih nih Ibu Cindy. Saya kok nggak ditanya ya udah makan siang atau belum ya? Oke, saya langsung jawab saja. Nah, tolak ukur itu kan benchmark ya, berkaitan dengan penilaian. Jadi sistem penilaian itu ada namanya penilaian diri,
kemudian penilaian sejawat. Nah, kalau untuk tadi pertanyaannya kan untuk mengukur diri, berarti sebelumnya harus tahu dulu lah, ASN itu harus tahu apa saja core values dia, harus tahu indikator dari setiap core values, barulah membuat seperti daftar checklist mungkin untuk penilaian diri sendiri. Nah, kalau untuk di instansi sendiri kan ada itu namanya survei atau kuesioner dosen ya. Jadi yang diisi oleh mahasiswa ataupun yang diisi oleh rekan sejawat. Jadi dari situ mungkin bisa dibuat kuesioner atau anketnya itu pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan core values itu tentang nilai-nilai berakhlak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolak ukurnya dari penilaian diri sendiri, dari penilaian sejawat ataupun penilaian dari mahasiswa. Terima kasih ya, jawabannya memang sudah sangat clear dan menjawab rasa ingin tahu kita semua. Oke, lanjut ke soal lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu Maisarah masih sanggup? Insya Allah, tergantung pertanyaannya ini. Iya. Jadi pertanyaannya ini sangat mudah nih karena pasti udah diterapkan nih selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seharusnya dosen menerapkan nilai-nilai kebangsaan pada diri mahasiswanya nih sehingga nanti terciptanya generasi-generasi penerus bangsa yang juga memiliki wawasan kebangsaan yang optimal gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Cindy. Nah, sebelum kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada diri mahasiswa, sudah pasti kita dahulu ya yang memahami dan juga menerapkan sikap ataupun perilaku kebangsaan. Nah, itu sebabnya kita di Diklatser ini ditanamkan kembali apa sih nilai-nilai kebangsaan yang perlu kita lakukan, terapkan, kemudian apa gunanya seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama adalah dosen itu harus paham dulu apa sih nilai kebangsaan. Nah, yang kedua penerapan ke diri mahasiswa, dari mahasiswa itu adalah melalui proses pembelajaran. Ya, jadi nilai-nilai kebangsaan itu kan contohnya untuk Indonesia tidak jauh dari Pancasila ya. Penerapan Pancasila dimulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti bisalah diingatkan ataupun dikaitkan setiap pembelajaran khususnya mata kuliah wajib yang bersifat religius untuk mengingatkan hal itu. Nah, kemudian ada seperti sila Pancasila yang ketiga mengenai persatuan Indonesia. Nah, karena kan di universitas itu sangat beragam ya suku bangsa, contohnya di Unsam sendiri itu tidak semuanya, walaupun itu di Langsa di Provinsi Aceh, tidak semua mahasiswa itu sukunya itu suku Aceh, begitu ya. Jadi dari mulai menerapkan nilai-nilai toleransi dan juga menghargai pendapat dan sebagainya. Jadi mungkin dua hal itu yang perlu diterapkan dosen pada umumnya. Nah, mungkin bisa juga ditambahkan dengan seperti pendapat dari Pak Hendri dan juga Pak Furkon terkait tridharma perguruan tinggi ya. Jadi sekarang kita penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bukan hanya dosen aja, tetapi melibatkan mahasiswa. Jadi itu juga dengan adanya tridharma perguruan tinggi kita juga bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Seperti itu Ibu Cindy. Baik, Bu Maisarah, terima kasih jawabannya sangat jelas, ringkas, padat. Baiklah, sudah selesai sesi interview saya kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Furkan Ishak Aksa, Bapak Hendri Saputra, serta Ibu Maisarah. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, serta ide-ide yang diberikan. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Cindy. Terima kasih kembali Bu Cindy. Saya kembalikan ke Bu Rizky Amelia ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cindy Prasetya. Begitu juga kepada para narasumber, Ibu Maisarah, Bapak Hendri Saputra, dan Bapak Furkan Ishak Aksa. Baiklah, karena kita sudah selesai melaksanakan wawancara, selanjutnya saya akan sedikit menyimpulkan dari diskusi menarik kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu untuk core value ya. Nah, core value kita pada sesi ASN tahun 2021 berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi suatu fondasi yang diharapkan bisa tidak hanya dimiliki oleh ASN di pusat, tetapi diharapkan juga merata di daerah-daerah. Nah, kemudian dari diskusi juga saya menangkap masing-masing kita meskipun diharapkan dari semua core value berakhlak itu harus dimiliki oleh seorang ASN,
ada beberapa yang menarik yang perlu kita lihat itu dari Bapak Furkan, ada nilai atau core value adaptif dan kolaboratif yang sangat dekat dengan profesi kita sebagai dosen. Mengingat adanya perubahan zaman dan bagaimana sekarang untuk kita show off ke dunia luar, institusi kita harus melaksanakan kolaboratif dalam berbagai hal. Oke, selanjutnya poin kedua itu bahwa adanya kaitan antara wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai berakhlak tadi. Nah, tentunya pribadi ASN tadi berdasarkan diskusi harus memiliki dan memahami bagaimana bisa bertindak dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan yang berakhlak tadi pada akhirnya bisa mengimplementasikan dan mencapai tujuan nasional. Nah, poin selanjutnya dari hasil diskusi kita tadi ya Bapak Ibu bahwa sangat penting bagi ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Contohnya tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Henry Saputra untuk berorientasi pelayanan, tentunya kita dalam ruang lingkup perguruan tinggi harus melayani dengan senang hati dan terbuka kepada para mahasiswa terkait tridharma perguruan tinggi tentunya. Akuntabel, kita harus dapat membangun kerja dan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian untuk bagian core value kompeten, tentunya dosen bertanggung jawab untuk belajar baik secara mandiri maupun berkelompok, kemudian harmonis, artinya kita selaku ASN di universitas juga harus dapat membangun suasana kerja yang kondusif, kemudian loyal itu kita harus sevisi misi dengan pimpinan, adaptif itu pandai-pandai memfilter bagaimana perkembangan iptek saat ini. Begitu juga dengan kolaboratif, kita harus berbagai pihak kita rangkul untuk terus bekerja sama. Oke, selanjutnya poin yang kita ada. Caranya dosen menerapkan nilai-nilai core value tersebut di kehidupan kampus. Nah, ini sangat menarik. Tentunya ini terkait dengan tridharma perguruan tinggi yang paling utama itu pada bagian kolaboratif melalui riset-riset inovatif sehingga terjamin mutu institusi. Baik, kemudian ada lagi yang bisa kita simpulkan bahwa bagaimana tolak ukur kita bahwa ternyata kita sudah atau belum mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tadi dari Ibu Maisarah ya. Ada 4 poin, ada 3 poin. Maaf, ada 3 poin yang bisa jadi tolak ukur. Yang pertama dari pribadi kita sendiri dulu. Apakah awalnya kita sudah memahami apa itu core value masing-masing dan indikatornya? Jadi kita introspeksi sendiri, sudahkah sebagai tolak ukur? Kemudian yang kedua bisa dari observasi teman sejawat. Dan yang ketiga, bisa juga kita memberikan lembar atau form checklist dari mahasiswa. Apakah core value berakhlak tadi sudah baik atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari kita ASN. Akhir ini Bapak Ibu, yang sangat menarik, bagaimana dosen bisa menerapkan nilai kebangsaan pada mahasiswa. Karena kita sangat erat kaitannya dengan mahasiswa ya. Nah tentunya seperti yang disampaikan Ibu Cindy tadi kita harapkan agar generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai kebangsaan secara optimal. Nah, ada yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari tridharma perguruan tinggi, cara-caranya adalah kalau untuk dari pembelajaran, tentunya si dosen atau kita selaku ASN juga harus terbiasa dulu menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Salah satunya toleransi, kita menghargai perbedaan mahasiswa, tidak membeda-bedakan suku atau sara ya. Dan yang kedua misalnya dari penelitian dan pengabdian yang kita juga harus melibatkan mahasiswa. Sehingga melalui tridharma perguruan tinggi kita dapat menerapkan nilai-nilai kebangsaan pada mahasiswa. Oke, demikian diskusi yang menarik Bapak Ibu. Kita sudah berdiskusi bagaimana mengaitkan wawasan kebangsaan dan mengimplementasikannya terkait dengan nilai-nilai berakhlak sebagai core value ASN pada tahun 2021. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ibu Cindy dan para narasumber, Ibu Maisarah, Pak Henry, dan Pak Furkan Ishak-Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali nih Bu Amel.